Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa jenis mimpi yang selalu bermakna atau memiliki penafsiran kebalikannya. Artinya jika bermimpi seolah-olah itu baik, tetapi ya kenyataannya bermakna atau sebagai petanda atau isyarat yang buruk atau tidak baik. Begitu pula sebaliknya, jika bermimpi seolah-olah itu buruk atau jelek, ini justru kebalikannya bermakna sebagai isyarat atau petanda yang baik atau menyenangkan. Nah, jenis mimpi semacam ini tentu saja banyak sekali jenisnya ya, tetapi di sini Mbak hanya menjelaskan beberapa saja karena faktor durasi. Nanti selanjutnya akan Mbak buatkan ya secara berseri ya. Nah, yang pertama, jika bermimpi badan kita itu dilumpuri darah atau penuh bercak darah tanpa ada luka, maka ini bermakna baik, artinya hartanya ini nanti akan terus bertambah. Kemudian yang kedua, jika bermimpi di badan kita atau di bagian kepala kita terdapat banyak kutu, ya maka ini bermakna baik, insya Allah akan mendapatkan kesenangan atau rezeki, dan jika dalam kondisi sakit, insya Allah akan segera sembuh ya sakitnya tadi. Lalu yang ketiga, jika bermimpi membakar hutan alas belantara, maka ini pun bermakna baik ya, seolah-olah tidak baik kan, tetapi ini bermakna baik. Insya Allah segala usaha atau ikhtiar ya, yang dilakukan selama ini akan berhasil ya, atau mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang keempat, jika bermimpi melihat ada orang yang tidak dikenal, ini yang sedang bertikai atau berkelahi di jalanan, maka ini bermakna insya Allah usahanya atau dagangannya ini akan berkembang dengan pesat, berkembang semakin maju. Berikutnya yang kelima, jika bermimpi melihat air sungai atau bengawan ini yang meluap atau meluber, ya ini pun bermakna baik, ya insya Allah usaha Anda yang bermimpi ini nanti akan cepat bisa maju. Berikutnya yang keenam, jika bermimpi menaiki buaya dan dibawa masuk ke sungai, nah ini pun bermakna baik, insya Allah pekerjaan-pekerjaan Anda akan semakin sukses, semakin berhasil. Lalu yang ketujuh, jika ada buaya yang masuk ke dalam rumah, ini kan seolah-olah ya menakutkan ya, atau mimpi yang jelek, tetapi ya sebetulnya ini bermakna baik. Insya Allah orang yang menempati rumah tadi atau yang bermimpi tadi akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Kemudian yang kedelapan, jika bermimpi merasa sedang sedih atau sedang berduka, maka tentu ini bermakna kebalikannya. Insya Allah kondisi kesehatan atau rezekinya ini semakin membaik. Lalu yang kesembilan, jika bermimpi tertawa lebar atau
tertawa terbahak-bahak, baik itu tertawa sendiri maupun melihat orang yang sedang tertawa terbahak-bahak. Maka ini bermakna yang bersangkutan akan mengalami kesusahan dan atau jatuh sakit. Jadi jika kita sendiri yang tertawa dalam mimpi tersebut, maka kita yang akan jatuh sakit atau mengalami kesusahan. Sedangkan jika kita melihat seseorang yang kita kenal itu sedang tertawa terbahak-bahak, maka ya orang tadi ya akan mengalami kesusahan atau sakit. Nah, ini tentu sangat berbeda ya dengan jika kita bermimpi tersenyum. Kalau bermimpi tersenyum ini tentu maknanya baik ya. Jika dalam keadaan sakit insya Allah akan segera sembuh. Kemudian jika lagi terpuruk ya masalah ekonominya, pekerjaannya, insya Allah akan segera bisa bangkit. Ya, ini kalau mimpi tersenyum berbeda dengan mimpi yang tertawa lebar atau tertawa terbahak-bahak. Ya, ini berbeda. Kemudian yang ke-10, jika kita bermimpi membunuh ular berbisa, maka ini bermakna kita akan mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Dalam artian mungkin pesaing-pesaing kita. Dan tentu kita akan mendapatkan kemenangan dan semakin mendapatkan tempat ya di lingkungan kita, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan di mana yang bersangkutan itu tinggal. Lalu yang ke-11, jika kita bermimpi menangisi keluarga kita yang meninggal, maka ini pun bermakna baik. Insya Allah rezeki kita akan mengalir terus, artinya lumintu ya. Kita akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-12, jika kita bermimpi mendengar ada orang yang sedang menangis, maka ini sebagai petanda ya yang bermimpi melihat orang yang sedang menangis tadi ini akan sangat dibutuhkan oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Lalu yang ke-13, jika bermimpi merasa kehilangan uang, maka ini pun bermakna baik, insya Allah akan segera mendapatkan rezeki yang halal turbarokah. Kemudian yang ke-14, jika bermimpi ngasih uang ke istri atau sebaliknya istri ke suami, gitu ya. Bermimpi ngasih uang ini kan seolah-olah baik ya, tetapi justru kebalikannya ini bermakna tidak baik. Artinya yang bersangkutan ini akan ada pertikaian atau pertengkaran dengan suami dengan istrinya atau sebaliknya istri dengan suaminya atau dengan orang yang kita cintai. Dan yang terakhir, jika kita bermimpi makan buah durian, maka ini pun bermakna tidak baik. Makan durian ini kan seolah-olah nikmat gitu ya atau enak. Padahal maknanya kebalikannya. Ini bermakna yang bersangkutan ini kesehatannya ini akan terganggu. Artinya tidak lama kemudian akan jatuh sakit. Ini kurang lebih sama jika orang bermimpi sedang mandi. Nah, ini pun juga sebagai petanda yang tidak baik, yang bersangkutan akan mengalami jatuh sakit atau penurunan kesehatannya. Ya. Nah, itulah tadi ke-15 jenis mimpi yang memiliki makna kebalikannya. Artinya sebagai petanda isyarat yang justru bertolak belakang dengan isi atau jenis mimpinya tadi. Ya, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.